Halo semua, perkenalkan nama saya Tirul Handoyo dari kelas 01 SMJE 010. Ya, kali ini saya mau melengkapi tugas saya, tugas ekonomi yang tentang keseimbangan perekonomian dua sektor. Nah, perekonomian dua sektor itu apa aja sih? Oke, kita bahas sama-sama. Yang pertama itu dalam perekonomian keseimbangan perekonomian dua sektor itu ada keseimbangan ekonomi sektor. Satu, hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Yang kedua, fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Ketiga, investasi dan fungsi investasi. Empat, keseimbangan perekonomian negara. Nah, dari keempat itu, semuanya itu adalah keseimbangan ekonomi dua sektor. Di dua sektor apa aja sih? Oke, kita bahas pengertiannya. Yang dimaksud dengan perekonomian dua sektor yaitu dengan perekonomian dua sektor itu perekonomian yang terdiri dari sektor rumah, tangga, dan perusahaan. Diasumsikan tidak terdapat kegiatan pemerintah maupun perdagangan luar negeri. Nah, ini kan ada gambar tuh, gambar tentang sedikit pengertian perekonomian dua sektor. Atau itu ada namanya tuh pabrik. Investasi turun ke bawah, lalu consumption masuk ke bank, saving, terus payment for capital efficiency land and labor. Itu gambaran dari pengertian perekonomian dua sektor. Yang dimaksud itu apa aja gitu loh. Oke, lanjut. Ini contoh diagram alir perekonomian dua sektor. Perekonomian dua sektor tuh diagram seperti apa aja sih? Nah, ini kan ada pasar barang dan jasa. Pasar dan jasa itu apa aja sih? Pengambilan barang dan jasa yang dibeli, terus turun ke RT konsumen. Itu kemana lagi? Tanah, dan kerja, dan modal. Habis itu kemana lagi nih? Pasar modal atau produksi. Habis pasar produk produksi kemana? Nah, ke faktor-faktor produksi. Itu kemana lagi nih? Ke RT produsen. Itu kemana lagi nih? Barang dan jasa yang dijual. Terus dari barang dan jasa dijual kemana lagi nih? Pengiriman balik lagi ke RT produsen. Habis itu upah sewa bunga dan profit. Habis itu balik lagi langsung ke RT konsumen langsung pengeluaran. Itu yang namanya diagram alir perekonomian dua sektor. Oke, kita lanjut. Berikutnya yaitu tentang aliran pendapatan dalam perekonomian dua sektor. Aliran pendapatan dua sektor itu apa sih menurut kalian itu? Nah, saya sedikit memahami dan saya sedikit menjelaskan. Aliran pendapatan dalam perekonomian dua sektor itu ada 4. Yang pertama itu sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produktif yang dimiliki rumah tangga. Jadi selain itu kayak berkaitan dengan yang berhubungan tentang rumah tangga itu barangnya apa aja gitu. Terus yang kedua itu sebagian besar pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk dikonsumsi. Nah, pendapatan di rumah tangga itu gunanya buat apa sih? Nah, digunakan untuk konsumsi. Gitu. Yang ketiga, sisa pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk konsumsi dan ditabung dalam institusi-institusi keuangan. Maksudnya dari pendapatan rumah tangga yang digunakan untuk konsumsi ditabung keuangan, itu kita harus namanya investasi dalam berumah tangga. Karena apa? Investasi itu bisa untuk penyimpanan ke depannya kita, gitu loh. Jadi kita ada pegangannya, manfaat dari investasi tersebut. Nah, yang keempat itu pengusahaan yang diinginkan melakukan investasi dan meminjam tabungan rumah tangga yang dikumpulkan oleh institusi-institusi keuangan. Apa sih maksudnya yang di pengusaha yang melakukan investasi dan meminjam tabungan tangga yang dikumpulkan institusi? Nah, jadi maksud tersebut tuh kita tuh melakukan investasi lalu dipinjam-pinjamkan ke rumah tangga gitu. Jadi tuh uang itu kita kan berputar gitu loh. Dalam keuangan itu kita nggak akan namanya nggak bisa keuangan. Nah, itu dalam yang saya mengerti. Oke, selanjutnya lagi tentang hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Apa sih hubungan konsumsi antara pendapatan?
Nah, contohnya ini sudah dijelaskan kan, pendapatan rumah tangga adalah faktor terpenting untuk menentukan tingkat pengeluaran. Contohnya, perhatikan tabel 41 dan halaman 108 tadi. Sesuai dengan struktur tabel tersebut menunjukkan hubungan antara disposable income dengan pengeluaran konsumsi dan tabungan rumah tangga. Nah, jadi tuh dalam berumah tangga kita harus ngapain? Tabung. Buat apa? Investasi ke depan kita. Jadi itu ke depan kita investasinya buat apa? Nah, itu pendapatan rumah tangga. Jadi itu kalian berumah tangga itu ada penghasilannya dari investasi tersebut. Gitu. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu ada yang namanya kecondongan mengkonsumsi dan menabung. Nah, dari hal tersebut itu ada berapa? Ada 4. Yang pertama itu MPC. Apa sih itu MPC? Nah, MPC adalah perbandingan antara pertambahan mengkonsumsi dan penambahan pendapatan rumusnya pendapatan. Rumusnya MPC sama dengan C per Y. Nah, yang kedua MPS. Apa itu MPS? Nah, saya sudah menjelaskan sedikit. MPS adalah perbandingan antara penambahan menabung dan penambahan pendapatan. Rumusnya MPS sama dengan S per Y. Oke. Yang ketiga APC. Apa itu APC? APC adalah perbandingan antara tingkat konsumsi dan tingkat pendapatan. Rumusnya APC sama dengan C bagi Y. Oke, yang keempat IPS. IPS itu apa sih? IPS adalah perbandingan antara tingkat tabungan dan tingkat pendapatan. Rumusnya IPC sama dengan S bagi Y. Nah, dari 4 tersebut itu adalah rumus-rumusnya dari IPC tentang perbandingan dan pendapatan konsumsi, MPS perbandingan antara penambahan dan penambahan, IPC itu adalah apa, dan selanjutnya IPS adalah perbandingan untuk apa. Oke, kita lanjut ke tentang keterangan. Apa sih itu keterangan? Nah, ada berapa itu keterangan? Keterangannya itu ada 3. Yang pertama itu adalah pada pendapatan yang rendah, rumah tangga mengambil tabungan. Ini berarti rumah tangga harus menggunakan harta atau tabungan masa lalu untuk membiayai konsumsi. Maksudnya dari hal tersebut adalah kita harus namanya menabung di dalam rumah tangga. Karena apa? Untuk konsumsi keselanjutan nantinya. Oke, yang kedua itu kenaikan pendapatan, kenaikan pengeluaran konsumsi, sisa pertambahan pendapatan yang ditabung. Jadi maksud tersebut adalah, nah, semisal kita pendapatannya menaik, konsumsi pasti kan tetap utuh. Nah, baru dari hal tersebut kita harus ditabung pendapatan. Karena apa? Karena itu adalah untuk investasi dalam rumah tangga. Nabung, oke. Terus yang ketiga, pada pendapatan yang tinggi rumah tangga menabung. Benar. Kenapa harus menabung? Karena berumah tangga itu untuk apa awalnya? Untuk menabung. Untuk apa? Investasi ke depannya. Buat apa? Buat ke depannya itu kita bisa lebih gampang lagi. Itu. Oke. Kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu kecondongan mengkonsumsi. Kecondongan mengkonsumsi itu ada 2. Kayak mengerti, yang pertama itu kecondongan mengkonsumsi marginal. Apa isu konsumsi marginal? Nah, kita harus memikirkan namanya margin. Margin itu apa? Keuntungan. Oke, MPC dalam kata lainnya. Merupakan adalah perbandingan dari antara pertambahan konsumsi EC yang dilakukan dengan pertambahan MPC, EC, IYD. Nah, dari atas itu kita harus menamanya mengkonsumsi marginal. Biar apa? Biar keuntungan kita menjadi lebih banyak lagi. Oke. Yang kedua, kecondongan konsumsi rata-rata IPC merupakan perbandingan di antara tingkat konsumsi dalam kata lain itu C dengan tingkat disposable income yang kata lain YD. Dalam rumusnya IPC sama dengan C per YD. Nah, maksudnya apa tuh kecondongan konsumsi rata-rata? Nah, kita harus mengetahui rata-ratanya tersebut. Kesalahan kita tuh apa sih? Rata-ratanya apa aja, buat apa aja. Nah, kita harus tahu dengan hal tersebut tingkat income-nya tuh seperti apa gitu loh. Oke. Semoga kalian mengerti. Kita lanjut ke selanjutnya lagi tentang kecondongan menabung. Apa sih itu kecondongan menabung? Nah, kecondongan menabung marginal sama tadi. Merupakan perbandingan antara
IS dengan pertambahan disable income. Condongan menabung rata-rata menunjukkan perbandingan antara dengan pendapatan disable dan YDFS per YD. Oke. Selanjutnya ke implementation. Apa sih itu implementation? Nah, implementasinya fungsinya itu menggambarkan sifat hubungan antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable. Fungsinya adalah C sama dengan A tambah BY atau juga C sama dengan A per BYD. Nah, apa sih itu? Konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional. Nah, kita harus tahu pendapatan kita itu nasional itu berapa gitu loh. Nah, di mana dikonsumsi rumah tangga saat pendapatan nasional sama dengan 0 B per MPC gitu. Oke, kita lanjut ke fungsi tabungan. Apa itu fungsi tabungan? Fungsi tabungan yaitu suatu fungsi yang menunjukkan sifat hubungan antara tingkat tabungan RT dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan atau pendapatan disposable. Fungsi tabungan S sama dengan min A plus 1 min BY. S min A plus 1 BYD. Nah, dengan tersebut. Oke. Itu yang saya mengerti aja. Semoga kalian bisa memahami sendiri ya. Oke, selanjutnya lagi investasi fungsi investasi dan fungsi investasi. Apa sih itu pengertian investasi? Investasi sering dikenal dengan nama menanam modal. Investasi merupakan komponen kedua yang menuntutkan pengeluaran agregat. Investasi merupakan pengeluaran atau pembelanjaan penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan produksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian gitu loh. Jadi itu dalam hal tersebut pengertian itu untuk apa aja sih? Investasi pengertiannya untuk menabung lainnya, tapi untuk bertambah gitu loh. Selanjutnya tentang investasi meliputi pengeluaran untuk apa tuh? Investasi meliputi pengeluaran untuk apa? Untuk 4. Yang pertama 1, 2, 3, 4. Itu adanya pembelian barang modal. Nah, yaitu mesin dan peralatan produksi lain untuk mendirikan berbagai jenis industri yang perusahaan. 2. Penggantian barang-barang modal dan telah diinvestasikan. Yang ketiga, pengeluaran bangunan kantor, pabrik dan lain-lain. Yang keempat, penambahan nilai stok barang-barang dan belum terjual. Jumlah investasi tersebut disebut investasi bruto, sedangkan investasi bruto berpresiasi. Oke, lanjut tentang faktor penentu investasi. Nah, faktor investasi ada berapa? Ada 6. 1. Tingkat keuntungan yang diramaikan akan diperoleh. Yang kedua, suku bunga. Yang ketiga, ramalan mengenal keadaan ekonomi dan di masa depan. Yang keempat, kemajuan teknologi. Yang kelima, tingkat pendapatan nasional dan perubahannya. Yang keenam, keuntungan dan diperoleh perusahaan-perusahaan. Nah, itu faktor-faktor penentu investasi itu seperti itu. Ada 6 pengertian yang saya ketahui. Nah, sekarang kita bahas tentang fungsi investasi. Apa sih itu fungsi investasi? Nah, fungsi investasi itu merupakan fungsi yang menunjukkan hubungan antara tingkat investasi dan tingkat pendapatan nasional. Dari hal tersebut itu ada dua pengertian, ada dua. Nah, yang pertama itu fungsi investasi otonomi, merupakan investasi yang besarnya tetap atau jenis investasi yang tidak terpengaruhi dengan besarnya pendapatan. Yang B, investasi terpengaruh, merupakan investasi yang besarnya dipengaruhi oleh sebesar pendapatan nasionalnya. Semakin tinggi pendapatan nasionalnya, semakin tinggi investasinya. Apa itu keuntungan dari hal tersebut? Oke. Nah, kita lanjut yang keseimbangan perekonomian negara. Ini yang terakhir ya. Dalam perekonomian dua sektor, keseimbangan perekonomian negara tercapai apabila 1. Ketika pendapatan nasional sama dengan konsumsi dan investasi, itu akan membaik untuk kita. Rumusnya ada Y sama dengan C plus I. Yang kedua,
Investasi sama dengan tabungan. Oke, benar. Dalam kurungnya adalah E sama dengan S. Kenapa investasi sama dengan tabungan? Iya, karena kita berinvestasi untuk menabung uang kedepannya biar tetap aman uang kita. Oke, lanjut ke terakhir. Oke, sekian dari presentasi saya. Thank you semuanya, terutama buat dosen. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.